Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi ibu-ibu yang beragama lain. Terima kasih pada kesempatan hari ini IHT Sekolah Penggerak kelompok 1 pada hari Senin 5 Juli 2021 akan kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga ice breaking, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam refleksi kemudian penutup. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai IHT Sekolah Penggerak hari ini. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara selanjutnya yaitu doa. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk memimpin doa kegiatan kita hari ini. Ibu Ai, dipersilahkan memimpin doa. Mohon maaf Bu, Ibu Ai tadi kayaknya keluar. Mungkin saya bisa gantikan Bu. Oh, silakan Ibu Rosma dipimpin doa untuk kegiatan hari ini. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan hari ini agar lebih mudah dalam pelaksanaan, marilah kita sama-sama membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Makasih Bu Sherly. Terima kasih Bu Rosma untuk memimpin doa pada kegiatan hari ini. Selanjutnya ice breaking agar kegiatan kita lebih menarik, lebih fresh. Kita mulai dengan ice breaking. Silakan Ibu Ria. Ibu Ria, dibuka dulu mic-nya. Ya, sorry. Ya, jadi kita akan ice breaking sejenak. Kalau saya bilang semangat pagi, Ibu bilang pagi, pagi, pagi. Kalau saya bilang literasi, selalu di hati. Bentuk love ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Sambil senyum ya, saya ulangi. Semangat pagi. Pagi. Literasi selalu di hati. Oke. Di sini saya tampilkan sedikit ya. Tolong diperhatikan kira-kira oke, sebutkan. Kelihatan? Ya. Oke. Tebak warna. Perintahnya adalah sebutkan warna tulisan. Sebutkan warna tulisan. Ini warna apa? Warna hijau. Hitam. Warna tulisan. Ini warna apa? Warna tulisan, Bu. Tulisannya ya? Coklat. Tulisannya coklat, backgroundnya hijau. Ini warna apa? Tulisannya hitam. Coklat. Ini merah. Yang nampak merah? Nampak dari sini mana hitam. Sih? Ini hitam. Yang ini? Sekarang kuning. Kuning, oke. Yang ini warna apa? Merah. Ini? Putih. Ini? Hitam. Good, pintar. Oke, saya kembalikan ke Bu Sherly. Terima kasih Bu Ria. Itu untuk awal kita melatih konsentrasi kita. Iya, betul. Terima kasih Bu Ria. Jaringannya rusak, tadi putus. Ya, silakan Bu Nita. Nanti kalau sudah kembali lagi. Oke, selanjutnya pemaparan materi. Bapak Ibu sekalian, pemaparan materi profil pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Ibu Wahyu Widarti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu semuanya.
Masih semangat ya kita belajar hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu profil pelajar Pancasila Kemendikbud. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu didasarkan pada visi Kemendikbud tahun 2020-2024. Jadi selama 3 tahun ke depan ini program Sekolah Penggerak dilaksanakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan. Berdasarkan visi ini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu menciptakan pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kita lihat saja di sini profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam mandiri. Langsung saja kita lihat apa itu pengertian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, para pelajar itu harus mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mereka memeluk agama mereka masing-masing. Adapun elemen bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pertama akhlak beragama. Mereka harus memiliki agama. Di Indonesia ini kan ada lebih kurang 5 agama dan juga aliran kepercayaan. Mereka harus memiliki salah satu agama tersebut. Kemudian akhlak pribadi. Pribadi mereka yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian akhlak kepada manusia. Mereka juga harus berakhlak mulia dan berbuat baik kepada sesama manusia. Selain itu juga yang keempat ada akhlak kepada alam, yaitu mereka harus bisa ramah kepada alam yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Hal ini sangat penting untuk mereka sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negara Republik Indonesia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam budaya dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan keragaman dan kebinekaan berbudaya itu, maka diharapkan lahirlah satu kebudayaan baru, yaitu kebudayaan yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci dari kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Selanjutnya, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Bergotong royong ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia, karena kita ini selalu bergotong royong dalam segala hal. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dalam pelajar Pancasila, bergotong royong ini misalnya mereka mengerjakan soal-soal diskusi, dan mereka harus bergotong royong dalam hal-hal yang positif, tidak dalam hal-hal yang negatif.
Yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Di sini, pelajar dituntut kemandirian atas tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Baik itu tugas untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau tugas untuk menyelesaikan PKL mereka. Kemudian elemen kunci dari mandiri terdiri atas kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Selanjutnya, bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Jadi di sini pelajar di abad ke-21 ini mereka mudah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi. Jadi mereka harus berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima. Kemudian elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan evaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Jadi, siswa nanti dengan bernalar kritis bisa membedakan mana informasi yang benar-benar akurat dan mana informasi yang hanya sekedar hoak belaka. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Seperti contoh, mobil SMK itu adalah salah satu hasil kreativitas siswa SMK. Kemudian elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dengan kreativitas mereka bisa menghasilkan karya-karya yang nantinya akan bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan juga bermanfaat untuk lingkungan di sekitar mereka. Demikian saja penyampaian saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Ibu Wahyu Widarti. Penjelasannya detail sekali. Berikan aplaus kepada Ibu narasumber kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dari penjelasan detail tadi, barangkali ada pernyataan atau sesuatu yang disampaikan atau pertanyaan. Silakan, dipersilakan Bapak Ibu. Boleh bertanya Ibu? Oh ya, silakan. Ibu Bu Ai. Apa yang mau ditanyakan? Saya Ainita Ibu dari SMK Negeri 1 Maluku. Ya. Dijelaskan 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Apakah ke-6-6-nya harus kita cantumkan dalam capaian modul ajar tersebut, Ibu? Terima kasih. Oh ya, baik, bagus sekali pertanyaan dari Ainita. Baiklah, saya akan menjawab. Ibu Wahyu. Ya, terima kasih ya, Bu Serli. Saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Ainita tadi. Dikatakannya apakah ke-6 elemen itu akan ditampilkan di saat membuat modul pembelajaran. Jadi di sini kita menampilkan elemennya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran, apa yang ingin kita capai dari pembelajaran tersebut. Jadi tidak semua profil atau elemen itu kita tampilkan, kita tuliskan, hanya kita memilih beberapa elemen yang kira-kira cocok untuk capaian pembelajaran kita. Ibu contohkan misalnya pada saat berdiskusi, misalnya teks eksplanasi. Nah, di situ ada berdiskusi. Jadi di situ bisa ditampilkan profil pelajar Pancasila dengan bergotong royong. Jadi mereka bekerja sama bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaannya. Demikian Bu Ai. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Penjelasannya sudah jelas. Bagaimana Ibu Anita? Terima kasih, sudah cukup jelas Ibu Wahyu. Terima kasih Bu Serli. Ya, terima kasih. Selanjutnya, barangkali ada pertanyaan selanjutnya, dipersilakan Ibu-Ibu. Ibu Ria, silakan. Ya Bu. Saya mau bertanya ini tentang profil
profil pelajar Pancasila. Iya. Ya, bagaimana mengaplikasikan profil pelajar Pancasila khususnya mandiri, bidang mandiri di tengah-tengah anak SMK sekarang yang notabene itu maunya berkelompok, mengerjakan segala sesuatu itu maunya berkelompok. Kalau misalnya dikasih tugas mandiri itu pun harus dikerjakannya kelompok, jadi lebih menyenangi kelompok daripada mandiri. Kira-kira bagaimana itu mengaplikasikannya di di SMK khususnya? Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Terima Bu kasih Ria. Ibu Ria. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Ria. Kami persilakan Ibu Wahyu untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Jadi di sini dikatakan Ibu Ria tadi, bagaimana kemandirian itu bisa kita terapkan kepada pelajar SMK. Jadi nih, di pelajar SMK itu benar kata Ibu Ria tadi, mereka itu sukanya mengerjakan segala sesuatunya secara berkelompok. Nah, tapi ada satu waktu kita itu harus menuntut mereka mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, di sini kemandirian ini mungkin bisa kita masukkan dalam pembelajaran saat pembacaan puisi. Jadi pembacaan puisi itu kan mendemonstrasikan, karena kita ini sekarang sedang dalam keadaan pembelajaran daring, jadi mereka itu dituntut untuk membacakan sebuah puisi, kemudian mereka merekamnya dalam bentuk video. Nah, setelah itu mereka mengirimkannya bisa ke WA grup atau ke Google Classroom. Nah, seperti itu. Jadi, mereka itu biasanya berlomba-lomba ingin menampilkan hasil yang terbaik. Apalagi kalau kita sudah memberikan reward untuk mereka. Siapa yang videonya terbaik nanti dapat hadiah dari Ibu. Seperti itu Bu Ria. Ya. Iya Ibu, terima kasih. Itu juga yang saya lakukan di SMK. Jadi kalau ada rewardnya, mereka berlomba-lomba bagaimana caranya supaya dapat reward, yaitu dengan cara berani tampil, mengerjakannya semuanya dengan mandiri. Terima kasih Ibu. Iya. Bagus sekali Bu Ria, Bu Wahyu, pertanyaannya dan ulasan jawabannya. Kami persilakan untuk ibu-ibu yang lain, masih ada pertanyaan? Ada Bu. Oh iya, Ya, silakan. Rosma. Iya. Baik Bu, saya Rosmawati dari SMK Negeri 1 Moatilango, Provinsi Gorontalo. Saya ingin bertanya Bu, Ya. bagaimana cara kita membangkitkan cara berpikir siswa untuk bernalar lebih kritis untuk siswa yang daya tangkapnya itu rendah. Kan siswa itu kadang ada yang kalau bahasa di kami ini loading gitu, anak bilang kamu ini loading gitu katanya. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat anak-anak itu mengembangkan kemampuan berpikir mereka dalam hal bernalar kritis. Seperti itu Bu Wahyu, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Bu Rosma. Langsung saja Ibu Wahyu dijawab. Oke. Jadi di sini bagaimana menumbuhkan bernalar kritis pada siswa yang loadingnya lama, lola ya disingkat ya, kalau tempat kami itu namanya lola, loadingnya lama. Jadi memang kemampuan siswa itu berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lain, itu tidak bisa disamaratakan. Makanya Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa kita itu harus merdeka belajar, kan ada yang merdeka belajar. Jadi pembelajaran itu bukan berfokus kepada materi saja atau guru saja, tapi harus berfokus kepada kemampuan siswa. Jadi di sini kalau bernalar kritis, misalnya siswanya itu loadingnya lama, jadi kita perlu pendekatan persuasif terhadap siswa tersebut. Kita ajak dia berbicara, kita ajak ngobrol, kemudian kita tanya kira-kira di mana kesulitannya untuk menangkap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian lagi kita lihat di mana letak kelebihannya. Nah, dari kelebihannya itu, kemudian kita terus berikan motivasi. Seperti ini pengalaman saya, itu ada siswa yang dia itu
tidak bisa dalam pelajaran menulis. Dia kurang sekali dalam pelajaran menulis. Jadi kalau disuruh menulis, dia itu nggak apa gimana ya, mereka itu males ngerjakannya. Tapi begitu pembacaan puisi, dia itu jago ternyata. Iya, jago sekali. Jadi itu, jadi saya berikan motivasi, oh bagaimana kalau ini, kalau kamu tuangkan seperti kamu mau buat puisi seperti itu. Jadi mereka itu semangat, oh iya Bu, saya bisa katanya. Berarti saja Bu Rosma. Ya, Makasih, Bu. terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Wahyu, terima kasih juga Bu Rosma pertanyaan. Ya, baiklah ini Ya, kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya lagi, ini kita kan ada 2 kegiatan ya Ibu-ibu ya, ada kegiatan sinkronus seperti yang saat ini kita lakukan, kemudian ada kegiatan asinkronus. Jadi kegiatan asinkronus kita mohon dicatat Ibu ya, Ibu-ibu ya. Kegiatan asinkronusnya adalah bagaimana cara ibu-ibu untuk menerapkan profil pelajar Pancasila pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nanti juga akan saya kirimkan atau saya share di WA grup ya Ibu-ibu. Mohon tugasnya diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian saja. Terima kasih, Bu Sherly. Terima kasih Ibu Wahyu sebagai narasumber hari ini. Penjelasannya cukup detail sekali dan sangat jelas sekali. Bagaimana ibu-ibu yang lain, ada pertanyaan atau sesuatu yang yang mau ditanyakan atau sesuatu pendapat, dipersilakan atau sudah tidak ada lagi? Cukup? Iya, terima kasih, cukup untuk materi profil pelajar Pancasila pada kesempatan hari ini. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan IHT kita, perlu adanya refleksi pada materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Wahyu. Kami persilakan Ibu Rosma untuk merefleksi kegiatan IHT kita pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Bu Sherly atas kesempatan untuk saya. Saya akan merefleksi pembelajaran. Minta maaf, Pancasila, ya Bu. Mic-nya tadi tertutup. Iya, sudah. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan merefleksi pembelajaran hari ini mengenai profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 karakter yang harus dimiliki oleh profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang berikutnya, bergotong royong. Berikutnya, kreatif, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Kemudian untuk tugas asinkronus yang diberikan oleh Ibu Wahyu Widarti adalah bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan profil pelajar Pancasila pada saat pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Bu Sherly atas refleksinya. Terima kasih Ibu Rosma telah merefleksi materi kegiatan hari ini. Baiklah Ibu-ibu sekalian, kegiatan IHT Sekolah Penggerak Kelompok 1 Senin 5 Juli 2021 bisa kita akhiri sampai di sini. Saya ucapkan tetap tersenyum dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.